Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agung Fauzi Ridwan. Saya membuat video ini untuk menjelaskan kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi karya Imam Mubarakfuri. Yang pertama adalah biografi mengenai Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman, yaitu pengarang dari kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri. Beliau lahir pada tahun 1283 Hijriah di desa Mubarakfur. Lalu beliau dibesarkan di kampung halamannya atas asuhan ayahnya dan dididik dalam aturan Islam, dan juga sibuk membaca pada masa kecilnya sehingga beliau khatam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan berkeliling negeri demi memperdalam ilmunya. Beliau juga mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab, diantaranya seperti nahwu, shorab, fikih, usul fikih, mantik pada Syekh Hisamuddin Al-Ma'wi, Faidullah Al-Ma'wi, Salamullah Al-Jirajfuri. Lalu beliau pun memiliki murid, diantaranya adalah Abdussalam Al-Mubarakfuri, Ubaidullah Ar-Rahmani, Muhammad bin Abdul Qadir Al-Hilali, Abdullah An-Najdi Kuwai'i, Ruqayyah binti Khalil bin Muhammad bin Husain bin Muhsin Al-Ansari, Abdul Jabbar, Muhammad Ishaq Al-Arawi, Muhammad Bashir Al-Mubarakfuri, Abdul Razak As-Sadiqfuri, Muhammad Ismail Al-Mubarakfuri, Ahmad Al-Amlawi, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang lainnya. Lalu adapun karya-karya dari beliau atau Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri ini diantaranya adalah Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi, Muqaddimah Tuhfatul Ahwadhi, Abkar Al-Manan fi Tanqidil Athar As-Sunan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Menurut Abu Al-Fadil Abdul As-Sami Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwasanya Abu al-Ula itu adalah syekh yang memiliki akhlak yang mulia, seorang imam yang zuhud. Ketika ditawari harta yang banyak, beliau menolak dengan lemah lembut karena kezuhudannya. Beliau bisa berdakwah dari Madrasah Rahmaniyah Delhi. Dia juga seorang imam yang wara', imam dalam sunnah. Dia adalah orang yang sangat tawadhu. Ulama-ulama dan murid-murid mencintainya. Lalu beliau wafat pada akhir malam tahun 16 Syawal, tahun 1353 Hijriah. Adapun metode dan sistematika penulisan kitab Tuhfatul Ahwadhi Bisyarah Jami' At-Tirmidzi, kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikir dan yang ditahqiq oleh Sidki Muhammad Jamil Al-Apar, yang terdiri dari 11 jilid. Muqaddimah kitab ini tersusun dalam satu jilid kitab tersendiri. Hal ini berbeda dengan muqaddimah kitab yang biasanya terdiri dari beberapa lembar saja. Lalu di dalamnya bukan seperti berisikan latar belakang penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan, melainkan mengenai keilmuan hadis secara umum dan tentang Imam Tirmidzi beserta kitab jami'nya. Maka
tidak mengherankan bila muqaddimahnya sendiri terdiri dari ratusan lembar. Mengingat bahwa penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi sendiri adalah orang yang hidup pada zaman modern, sehingga telah dapat menyajikan sejarah keilmuan hadis. Lalu sistematika yang digunakan oleh Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam syarahnya, yakni Tuhfatul Ahwadhi, adalah berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana sistematika yang digunakan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi. Dalam artian sesuai dengan susunan hadis-hadis yang tertera dalam Sunan At-Tirmidzi, dimulai dari kitab At-Taharah dan diakhiri dengan kitab Al-Ilal. Ya. Jadi apabila ada bab yang tidak memiliki judul atau kosong dalam Sunan Tirmidzi, maka dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi melakukan hal yang sama. Adapun pemaparan mengenai hal-hal yang dilakukan Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam pensyarahan kitab hadis Jami' At-Tirmidzi. Yang pertama, beliau menjelaskan nama-nama periwayat beserta kualitasnya dalam tiap hadis. Misalnya Imam Muhammad Abdurrahman Al-Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri menjelaskan nama seorang rawi yang meskipun rawi tersebut sudah thiqah. Selain itu, Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri memaparkan cara membaca nama perawi yang benar. Misalnya, ketika menjelaskan rawi-rawi dalam hadis, dalam bab tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, memaparkan berbagai pendapat ulama ketika menjelaskan hadis-hadis yang diperselisihkan. Lalu yang ketiga, beliau memberikan persetujuan terhadap pendapat tertentu untuk setelah membandingkan berbagai pendapat ulama. Yang keempat, beliau mensyarah perkataan Imam At-Tirmidzi. Hal ini terlihat ketika beliau menjelaskan perkataan Imam At-Tirmidzi dengan pendapat pensyarah maupun menunjukkan dengan dalil-dalil. Ya. Lalu yang kelima, mensyarah kualitas hadis yang dipaparkan Imam At-Tirmidzi. Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri tidak hanya mensyarah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, melainkan kualitas hadis yang diungkapkan Imam At-Tirmidzi, yakni dengan mentakhrij hadisnya dalam kitab hadis yang lainnya. Lalu yang keenam, mensyarah matan hadis secara umum. Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri secara tidak langsung menggunakan metode ini ketika tidak ditemukan syarah dari kitab-kitab sebelumnya terhadap matan yang disyarah olehnya. Nah, metode ini metode yang diaplikasikan oleh Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam syarahnya. Jika dimasukkan ke dalam teori yang ada tentang metode penyusunan syarah hadis, maka dapat dikatakan sebagai metode muqarran dan ijmali. Menggunakan metode muqarran pada Tuhfatul Ahwadhi terlihat pada pensyarah memaparkan berbagai macam pendapat ulama-ulama terkait hadis yang diperselisihkan pemahamannya. Kemudian memberikan sedikit pendapat dari perbandingan yang dipaparkan atau menyepakati salah satu pendapat. Ketika mensyarah hadis yang populer, yakni banyak syarah terhadap matan hadis tersebut, maka Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri mengutip syarah matan hadis tersebut dari berbagai kitab syarah hadis yang lainnya. Namun ketika suatu matan hadis belum ada syarahnya, serta hanya ditakhrij oleh mukharrij yang kurang populer, Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri terlihat menggunakan metode syarah ijmali
yakni menjelaskan matan hadis secara umum atau global. Sejauh pengamatan saya, pensyarah Tuhfatul Ahwadhi tidak terlihat menggunakan metode syarah tahlili. Metode macam ini tidak ditemukan dalam pensyarahnya. Lalu adapun rujukan penulisannya, tentunya sebuah karya tulis tidak akan lepas dari sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi. Begitu juga dalam penyusunan syarah hadis, Imam Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri pun menggunakan rujukan penulisannya, yang mana diantaranya adalah yang pertama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu Taqrib At-Tahdzib karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu Khulasat Tahdzib At-Tahdzib karya Hafidz Syafiyuddin bin Ahmad bin Abdullah Al-Khuzraji, lalu Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari karya Badruddin Mahmud bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi, lalu Murqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih karya Ali bin Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari. Selanjutnya kitab Mujma' bi Harir Anwar karya Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi, lalu An-Nihayah fi Gharib Al-Hadith wal Athar wal Jami'ul Usul fi Ahadir Rasul karya Al-Jazari, lalu Al-Mughni fi Dhabti Asmar Ruwah karya Muhammad Tahir, lalu Kashfuz Zunun karya Malakatib Jalbi, lalu Tadhkirah Al-Huffaz karya Al-Zahabi, lalu Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi karya Jalaluddin Asy-Suyuti. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kitab Tuhfatul Ahwadhi fi Syarah Jami' Tirmidzi. Kelebihannya yang pertama, memiliki muqaddimah yang tidak biasa. Hal ini dibuktikan dengan ditulisnya muqaddimah Tuhfatul Ahwadhi yang memiliki ratusan lembar. Lalu pada bagian awal berisi mengenai ilmu hadis, ilmu kitab-kitab hadis dan ahlul hadis secara umum. Dilanjutkan pada bagian kedua yang isinya secara khusus membahas yang berkaitan dengan Imam Tirmidzi dan kitab jam'inya. Yang kedua, ditampilkan perbandingan pendapat-pendapat ulama mengenai pemahaman suatu hadis. Yang ketiga, kutipan yang disertai dengan sumber rujukan. Ini akan memudahkan untuk kita para pembaca untuk merujuk pada referensi yang digunakan. Yang keempat, banyak kitab rujukan yang digunakan dalam pensyarahan sehingga menunjukkan bahwa kitab ini bukanlah kitab legitimasi golongan atau kelompok tertentu. Adapun kekurangannya, yang pertama, kitab syarah ini kurang cocok bila dikaji oleh tingkat pemula sebab banyaknya pendapat yang ditampilkan sehingga bisa membuat bingung pembaca untuk menentukan pendapat yang akan dipilihnya. Yang kedua, kadang-kadang menggunakan metode ijmali sehingga pemahaman terhadap hadis tertentu kurang maksimal. Yang ketiga, tidak selalu mentarjih dari sekian perbedaan pendapat ulama yang dikemukakan. Yang keempat, minimnya pendapat pensyarah yang dikemukakan. Jadi beliau lebih banyak menukil pendapat dari ulama-ulama hadis sebelumnya. Mungkin itu cukup untuk biografi dari
pengarang biografi dari Imam Al-Mubarakfuri, yaitu pengarang dari kitab Tuhfatul Ahwadhi fi Syarah Jami' At-Tirmidzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengar bagaimana biografi dari penulis kitab Tuhfatul Ahwazi, yakni Imam Al-Mubarakfuri. Lalu bagaimana sih profil dari kitab Tuhfatul Ahwazi sendiri? Nah, kitab Tuhfatul Ahwazi memiliki nama lengkap Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami' At-Tirmidzi. Nah, apa sih arti dari penamaan tersebut? Nah, kata tuhfat itu berarti karya besar, mutiara, dan permata, dan juga hadiah. Kemudian kata Al-Ahwazi itu berarti ringan dalam melakukan sesuatu karena kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Nah, sehingga dapat diartikan bahwasanya Tuhfatul Ahwazi ini memiliki makna suatu karya yang dapat meringankan dan memudahkan dalam memahami hadis-hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi melalui syarah-syarah yang cemerlang. Nah, pada mulanya kitab Tuhfatul Ahwazi ini ditulis dalam 4 jilid besar, kemudian dicetak ulang oleh percetakan Dar Al-Fiqh sehingga menjadi 10 jilid. Lalu bagaimana sih isi dari kitab Tuhfatul Ahwazi sendiri? Nah, kitab Tuhfatul Ahwazi bukan hanya sekedar berisi syarah matan, melainkan di dalamnya juga dicantumkan biografi para periwayat, khususnya para periwayat dari At-Tirmidzi. Nah, sebelum mensyarah matan, beliau ini menceritakan bagaimana para perawi tersebut, khususnya kredibilitas mereka dalam meriwayatkan hadis, dan juga dicantumkan pula kritik para ulama terhadap mereka. Adapun syarah matan, beliau ini meninjau dari segi bahasa, kemudian dikaitkan dengan dalil lain dan ditambahkan pula pendapat para ulama, yang mana hal ini tidak disebutkan oleh At-Tirmidzi sendiri dalam kitab sunannya. Nah, itulah sekilas profil dari kitab Tuhfatul Ahwazi sendiri. Nah, salah satu contoh dari kitab Tuhfatul Ahwazi itu ialah hadis nomor 2790, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana ilmu itu dicabut dari manusia. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah itu tidak mencabut suatu ilmu dengan cara mencabutnya langsung dari manusia, melainkan dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak meninggalkan seorang alim pun di muka bumi ini, maka manusia akan menjadikan orang jahil sebagai pemimpin. Maka ketika mereka ditanya, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu dan mereka sesat menyesatkan. Nah, di sini Allah itu menjelaskan bahwasanya Allah tidak mencabut suatu ilmu seperti mencabut pohon berikut akarnya, melainkan Allah itu mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga ketika para ulama wafat, maka terangkat pula lah semua ilmu yang ada pada dirinya. Maka suatu zaman setelahnya akan mengalami kekosongan, sehingga para penuntut ilmu akan sangat kesulitan mencari seorang ulama yang menjadi pakar atau menjadi rujukan mereka. Nah, hal ini akan berakibat bahwasanya mereka hanya akan menemui orang-orang bodoh atau orang-orang jahil yang menjadi rujukan mereka. Lalu siapa itu orang-orang jahil? Nah, di sini di dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sebelum kiamat tiba bermunculanlah juhala-juhala, karena mereka ini pintar ataupun pandai berbicara dan berpakaian ulama. Kemudian orang-orang menyangka bahwa dia itu ulama, padahal hanya sekedar orang bodoh yang sesat menyesatkan. Dari hadis tersebut, Nabi SAW seolah mengisyaratkan kepada kita, ketika ada ulama di dekat kita, kita tidak boleh mengiyakan mereka, yakni hendaknya kita mengambil manfaat daripada mereka, yakni dengan menuntut ilmu kepada mereka, sehingga ketika
kita kehilangan para ulama tersebut, tidak timbul suatu penyesalan karena tidak adanya tempat untuk menjadi rujukan. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.